Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, anak-anakku yang soleh dan soleha, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat usia untuk tetap bisa menjalankan segala amaliyah ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, gimana puasanya? Masih tetap istiqomah? Masih tetap kuat tentunya. Nah, alhamdulillah, semoga tentunya di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa meningkatkan amaliyah ibadah kita untuk sebanyak-banyaknya memperoleh pahala dari Allah dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan soleha, hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini bersama Pak Acep akan menyampaikan kultum yang bertemakan pentingnya ikhlas. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, ikhlas adalah segala perbuatan atau amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas tentunya menjadi salah satu perkara yang sangat penting bagi kita umat muslim, karena ikhlas inilah yang menjadi salah satu hal atau indikator apakah amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Ikhlas ini tentunya kembali lagi kepada hati kita, niatan kita dalam beramal. Apabila amalan yang kita kerjakan hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ikhlas ini menyertai ada dalam hati kita. Namun jika amalan yang kita kerjakan semata-mata hanya ingin mendapatkan pujian dari orang, atau misalnya hanya karena ingin dilihat oleh orang, nah tentunya amalan perbuatan kita menjadi tanda tanya apakah diterima atau tidak. Nah ya, kalian tentunya bisa menjawab sendiri kalau misalnya amalan yang kita lakukan tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Allah akan terima atau tidak. Hadirin rahimakumullah, anak-anakku yang soleh dan soleha, tentunya ikhlas ini bukan perkara hal yang mudah ataupun sulit. Ya mungkin bisa dianggap sulit-sulit gampang atau mudah-mudah sulit, ya. Karena ikhlas ini kalau kita dengar di kebanyakan orang sangat gampang untuk diucapkan, ya, atau sangat gampang untuk diungkapkan. Misalnya ketika ada orang memberikan pertolongan, dengan mudahnya menyampaikan atau mengungkapkan, saya ikhlas kok menolong kamu, saya ikhlas kok memberi ini untuk kamu. Nah, padahal kembali lagi ya, ikhlas itu letaknya ada dalam hati, dan hanya diri kita dan Allah lah yang tahu apakah amalan atau perbuatan yang kita lakukan itu bernilai ikhlas atau tidak. Tetapi perkara yang sulit atau yang sukar dilakukan ini
tentunya tidak menutup kemungkinan kita untuk bisa bersikap ikhlas dalam segala perbuatan amalan yang kita kerjakan. Hadirin rahimakumullah, anak-anakku yang saleh dan salehah. Nah, bagaimana agar kita senantiasa beramal disertai ikhlas? Salah satu diantaranya, yang pertama, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa doa ini adalah merupakan senjatanya umat muslim untuk bermunajat, memanjatkan segala kebutuhan yang kita perlukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita gunakan semaksimal mungkin. Kita senantiasa berdoa kepada Allah bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan hanya semata-mata mengharapkan pahala ataupun ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal dengan doa, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabb yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Yang kedua, nah tentunya hindari ketenaran atau ingin dipuji oleh orang lain. Nah inilah ya yang kadang melekat di sebagian manusia, ya, terselip di hati manusia ketika melakukan amalan. Selalu ada rasa ingin dipuji oleh orang lain. Maka yuk kita berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan hal tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, menyembunyikan amal. Bagaimana apa yang dilakukan oleh tangan kanan kita jangan sampai diketahui oleh tangan kiri kita, ya. Amalan-amalan yang kita lakukan semaksimal mungkin tentunya cukup Allah saja yang tahu. Dan bagaimana kita menguatkan niat kita dengan apa yang kita kerjakan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkecuali ya amalan yang memang ditunjukkan dan tampil secara umum, ya. Misalnya ketika kita berangkat untuk sholat berjamaah ke masjid, atau semisal ketika kita melaksanakan sholat Jumat, atau semisal ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha yang tentunya nampak ya dalam prosesi ibadahnya. Nah anak-anak, demikian yang bisa Pak Acep sampaikan. Mungkin Pak Acep sedikit mengulang kembali, menyimpulkan tentang bagaimana pentingnya ikhlas tentunya bagi setiap umat muslim ini, dan bagaimana agar kita berusaha senantiasa bersikap ikhlas. Salah satu diantaranya yakni yang pertama, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menghindari ketenaran dan rasa ingin dipuji oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah menyembunyikan amal. Demikian yang bisa Pak Acep sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.